Menikahi Hot Om. Bab 144. Kapan kalian akan melepaskan Widya dan menghargai apa yang menjadi keputusannya? Gunadia mengeraskan rahangnya. Ia juga berada di persimpangan. Ia tentu ingin melihat anaknya bahagia. Tapi bagaimana dengan cucunya? Bagaimana dengan keberlangsungan masa depan cucunya itu jika Mahesa terus bersama yang lainnya? Bagaimana tanggung jawabnya terhadap menantu yang sudah ia sakiti dulu? Ya, semua memang salahnya. Pangkal dari semua problematika keluarga perdana memang bermula dari dirinya. Mahesa tidak selemah itu, Pak, ucap Gunadia tenang. Dia juga harus bersikap dewasa dalam masalah ini. Melepaskan 3 orang demi 1 orang rasanya tidak adil. Terlebih Jingga dan Cila sudah banyak menderita. Sudah saatnya mereka mendapatkan kebahagiaan mereka. Eyang Sastro pun mendengkus kasar. Tidak suka dengan gagasan yang Gunadia utarakan. Kau yang sudah membuat menantumu itu pergi. Kau juga yang sudah membuat anakmu sendiri jadi depresi. Kemarin kau senang karena pada akhirnya putramu itu sudah tenang karena mendapatkan kebahagiaannya lagi. Tapi kenapa sekarang kau mencuranginya lagi dan kembali menghancurkannya, Gunadia? Kenapa tidak kau saja yang membayar rasa bersalah itu dan mencari solusi lain tanpa melibatkan Mahesa? Kembali. Kenapa harus lagi dan lagi menyakiti cucuku? Sarkas Eyang Sastro. Kenapa tidak menjadi pelajaran bagimu kejadian yang sudah-sudah, Gunadia? Sampai kapan kau akan menyiksa cucuku? Gunadia mengeraskan rahangnya. Merasa tersentil egonya. Karena cucuku juga butuh bantuan, Pak. Lalu harus apa kalau tidak dengan cara ini? Cucuku bisa mati kalau tidak mendapatkan donor dengan cepat. Apa kau Tuhan yang menentukan hidup seseorang? Tekan Eyang Sastro. Siapa tahu sel punca dari Widya akan cocok kalau kalian tidak berbuat curang dan membiarkan istri seanakmu itu hamil. Kalian sudah terlalu lancang dalam bertindak. Berlaku seolah-olah Mahesa itu adalah boneka yang bisa kalian atur semaunya. Sadar, Gun. Berapa hati lagi yang akan kau sakiti? Apa kau punya jaminan anak itu akan selamat walau mendapatkan donor yang tepat? Pak, Gunadia langsung memberikan tekanan pada ucapannya. Ia tidak percaya ayahnya akan berkata seperti itu. Mama Indah sudah berucuran air mata mendengarkan perdebatan sengit itu. Dan juga Anggi yang hanya bisa menghela napasnya karena merasakan sesak. Ia pun mencoba untuk membujuk Eyang Sastro agar pulang dan beristirahat di rumah. Yang, kita pulang aja, yuk. Nanti tentang operasi Cila biar Mbak Ranti atau Mahesa yang ngabarin. Mama sama Papa juga bisa ngabarin, kan? Iya, lebih baik seperti itu. Anggi pun mendorong kursi roda Eyang. Berlalu pergi dari ruang tunggu itu. Bun! Teriak suara seorang perempuan yang begitu familiar di telinga Widya. Kamu kenapa di sini, Dek? Pulang. Mentari langsung melangkah menuju sang adik. Di saat bersamaan, datang Ranti dan juga Dimas. Juga Anggi yang juga kembali datang bersama sang kakek sebab tasnya yang berisi kunci mobil malah tertinggal di kursi. Semua orang melihat bagaimana angkuh Mentari berjalan menuju adiknya. Juga suaranya yang keras mengalihkan perhatian semua keluarga Mahesa yang ada di sana. Satu tangan Mahesa masih menggenggam tangan Widya. Tubuhnya pun masih berlutut di depan perempuan itu. Sekilas Mentari melihat bagaimana kedua tangan itu saling menggenggam. Seketika dadanya pun langsung meradang dan bergemuruh. Cepat-cepat ia memisahkan dua tangan itu dan mendorong adiknya menjauh. Kamu ngapain di sini, Dek? Tanya Mentari pada Widya. Kamu mau Mama khawatir kalau sampai tahu kalian berdua ada di sini. Widya menelan ludahnya susah payah. Merasa serba salah dan tidak enak. Maaf, Kak. Tapi Cila. Kamu selalu peduli sama orang, tapi apa ornak orang ini ada yang peduli sama kamu? Desis Mentari. Kenapa kamu nggak bisa abai aja kayak semua orang abai terhadap hati dan perasaan kamu, Dek?
Kenapa masih tetap keras kepala datang ke sini? Buat apa? Mahesa berdiri dari tempatnya. Hendak melangkah ke arah istrinya, namun suara Mentari langsung menghentikan niatnya. Kamu jangan deket-deket adikku lagi, Mas, ucap Mentari geram. Kamu udah cukup buat dia menderita. Kamu udah cukup buat dia tersiksa. Jangan libatkan dia lagi. Jangan pernah lihatkan dia lagi. Teriak Mentari pada kata terakhirnya. Rahang Mahesa mengeras. Kedua tangannya pun saling mengepal di samping tubuhnya. Segala sesuatu semakin berdesakan saat ini dalam dadanya. Namun ia tidak bisa membantah ucapan Mentari sebab semua yang diucapkan oleh perempuan itu memang benar adanya. Tata, ucap Dimas menyentuh pergelangan tangan Mentari. Kok Tata di sini? Bukannya pulangnya sore. Kenapa? Sinis Mentari pada adiknya. Lah sudah terlalu kesal. Ia benar-benar khawatir oleh dua adiknya yang tidak berada di rumah. Kebetulan ia pulang sebab ada berkas yang tertinggal. Kaget Tata di sini. Dimas udah dipesen sama Mama sama Tata buat jagain Buna, kan? Kenapa malah ke sini? Mama bisa sedih kalau tahu Dimas sama Buna ada di sini. Mama udah janji nggak akan marah-marah ke keluarganya Om Mahesa kalau Buna mau nurut untuk nggak nemuin mereka lagi, kan? Tapi kenapa sekarang dilanggar? Dimas diam 1000 bahasa. Lah mengatupkan bibirnya dengan rapat. Ia memang sudah berjanji untuk menjaga Widya, tapi tidak tega ketika mendengar teman kecilnya ingin bertemu dengan kakaknya. Tata, Cila anaknya Om Mahesa, bukan? Tanya Dimas hati-hati. Om Mahesa selama ini juga udah banyak bantuin kita semua. Cila butuh bantuan. Dia cuma pengen ketemu Buna. Dia cuma pengen ketemu Buna. Dia sampai sakit nggak ketemu Buna berhari-hari. Lalu siapa yang akan peduli sama Buna kamu, kalau bukan kita, Dek? Ucap Mentari tegas. Ia tidak ingin Dimas mengulangi hal ini lagi. Buna kamu ini udah hampir mati. Lihat, dia udah sampai duduk di kursi roda begini karena nggak bisa makan. Pikirannya terlalu rumit sampai ngisi perut aja dia nggak mau. Widya menggigit bibirnya. Memang benar, selain banyak pikiran, ia juga tidak tahu kenapa tubuhnya akhir-akhir ini rasanya tidak nyaman. Mencium aroma makanan, masuk ke area dapur, bahkan saat berada di dalam toilet pun ia bisa mengeluarkan isi perutnya padahal lambutnya sudah kosong. Rasa mual itu begitu menderanya. Ranti yang merasa tidak enak pun melangkah mendekati Mentari. Maaf ini dengan Tari ya? Tanya Ranti lembut. Sebab sebelumnya mereka memang belum pernah bertemu. Saya Mbak Ranti. Kakak pertamanya Mahesa. Ranti mengulurkan tangannya, namun Mentari mengabaikannya. Kenapa Mbak bawa adik saya ke sini Mbak Ranti? Tanya Mentari sinis. Apa belum cukup keluarga kalian menyakiti adikku? Hah? Apa mau kalian buat gila atau bahkan mati sekalian adikku ini? Ranti langsung menggeleng. Dengan cepat tangannya memegangi tangan Mentari dengan kedua tangannya. Bukan begitu, Tari. Cila. Gimanapun nasib Cila bukan tanggung jawab Widya, Mbak, tegas Mentari tidak kenal sungkan. Jangan jadikan dia tumpuan untuk keselamatan anggota keluarga kalian, sedangkan kalian berusaha mematikan dia. Tari menyentak tangan Ranti dari lengannya. Andai kalian tahu bagaimana menderitanya adikku, pasti nggak akan punya muka lagi buat minta tolong sama dia. Tapi aku lupa kalian semua bahkan nggak punya muka. Kak, kali ini Widya yang memegangi tangan Mentari. Udah, Kak. Kakak mau aku pulang, kan? Ayo, pulang. Jangan ribut di sini. Cila. Otak kamu itu Cila terus, Bun. Setiap malam bahkan kamu cuma ngigau nama dia sama. Laki-laki nggak tahu diri itu. Cukup, tak, ucap Widya menyela. Mas Mahesa masih suamiku. Tata nggak berhak hina dia di depan aku. Cukup, ayo kita pulang. Mahesa mengeraskan rahangnya. Semakin tidak menyangka bahwa istrinya ini masih akan tetap membelanya.
Makanya, Bun, kamu jangan kecewain kakak, seru Mentari. Kamu jangan sampai sia-siain usaha mama sama papa yang lagi cari cara buat balikin semua bantuannya Mas Mahesa. Sepasang mata Widya sudah berkaca-kaca lagi. Lalu lupa kalau ibunya sedang berupaya menjual tanah warisan milik almarhum neneknya terdahulu. Rumah lama yang dulu ditempati wanita yang telah melahirkannya itu. Di waktu kecil, juga ayahnya sedang berupaya dengan hal yang sama. Ia juga memiliki beberapa aset yang diwariskan padanya. Yang pasti akan cukup jika dijual untuk menggantikan semua yang telah diberikan pada Mahesa. Dada Mahesa bergemuruh. Pantas saja beberapa hari yang lalu Haris mengiriminya pesan singkat yang mengatakan ingin berbicara serius berdua padanya. Membicarakan bagaimana tentang hubungannya dan hubungan istrinya ini ke depannya. Juga tentang semua hal yang telah dia berikan. Sungguh, ia sama sekali tidak meminta semua itu untuk kembali. Ia lebih rela kehilangan seluruh yang ia punya dibandingkan dengan wanita yang disayanginya itu. Tentang harta, ia bahkan masih bisa mencarinya lagi. Ia cukup bisa memutar otak hanya untuk urusan finansial. Terlalu omong kosong jika seseorang mengatakan cinta tidak harus memiliki. Fa ingin memiliki Widya sepenuhnya dan tidak ingin kehilangan perempuan itu sama sekali. Tari, tolong jangan marah sama Widya, sela Ranti. Kita bisa bicarain ini baik-baik. Widya sama sekali gak salah di sini. Ayo Mbak antar kalau kalian memang mau pulang. Mbak yang tadi udah bawa mereka ke sini. Mbak juga yang akan antar pulang. Gak perlu, Mbak, seru Mentari tidak senang. Jangan lagi ganggu keluarga kami. Itu aja udah cukup. Jangan pernah lagi datangi Widya dengan alasan apapun. Mau mati sekalipun anak kalian, keponakan kalian, atau siapapun itu, jangan pernah datangi Widya lagi, paham? Taal, ucap Widya meremat pergelangan tangan Mentari. Jangan kasar, Ta. Please. Udahlah, Bun. Gak perlu bersikap baik lagi sama mereka. Yang mereka lakukan ke kamu itu lebih sadis dan gak punya perasaan. Kamu jangan terlena sama rasa kasihan itu. Lihat keadaan kamu sekarang. Apa ada salah satu dari mereka yang peduli? Kasihani diri kamu lebih dulu, baru kasihan sama orang lain. Paham? Widya tidak punya apapun lagi untuk membantah sang kakak. Ia tidak ingin membuat gadis itu semakin meledak-ledak. Ia bahkan tidak sempat pamit pada Ranti sebab Mentari langsung mendorong kursi rodanya menjauh dari orang-orang itu. Namun saat melewati Anggi, langkahnya terhenti. Dadanya langsung bergemuruh. Ia ingat benar bagaimana perempuan ini menamparkan adiknya dengan keras dan mengatakan apapun dengan mulutnya yang pedas. Ia sungguh benar-benar ingin balas dendam. Hatinya masih tidak rela. Ia ingin meluapkan segalanya. Mbak yang udah nampar adik aku kemarin, kan? Tanya Mentari dengan sinis. Boleh aku bales? Anggi menelan ludahnya susah payah. Jantungnya berdetak tidak karuan. Ia sungguh terpaksa melakukan hal itu. Silahkan. Ta, ucap Widya lagi menahan sang kakak. Perempuan itu tidak akan ragu untuk membalas siapapun yang ia anggap sebagai pengganggu. Udah, Ta, ayo pulang. Mama, diem, Dek. Desis Mentari tanpa mengalihkan pandangannya pada Anggi. Kakak harus balas dia. Dia udah lancang banget pukul kamu. Sebenci-bencinya kakak dari dulu sama kamu, nggak pernah kakak main tangan dan nampar wajah kamu, kan? Kakak nggak rela pokoknya. Mentari pun menyingsingkan lengan panjangnya ke atas. Bersiap-siap mengayunkan tangannya pada Anggi, namun Mahesa yang mengikuti langkah mereka dari belakang pun dengan cepat menahan tangan wanita itu. Cukup, Tari, ucap Mahesa menahan mencengkeram tangan itu. Limpahkan semua pada saya. Saya yang bersalah di sini. Dengan senang hati, Mentari langsung kembali mengayunkan tangannya dengan kuat dan mendaratkannya secara keras di permukaan pipi Mahesa.
Banci. Desis Mentari geram bukan main. Pecundang. Please, Ta, ucap Widya menarik lengan Mentari. Ia khawatir kakaknya itu akan lepas kendali. Udah. Mentari menarik lengannya dari Widya, kembali mendaratkan pukulan pada wajah Mahesa. Anjing lo, Mahesa, teriak Mentari. Air matanya pun meleleh. Lo manusia terburuk yang pernah gue temuin. Semua kebaikan lo, kamuflase, palsu. Mahesa tidak mengelak. Ia menerima semua kemarahan Mentari karena ia memang merasa pantas mendapatkan semua itu. Lo pengen nyelamatin anak lo, tapi kenapa libatin adek gue sialan? Widya sudah ingin berdiri dan meraih Mentari untuk ia ajak pergi. Tapi tubuh dan kepalanya sudah terlalu pusing. Mentari sudah salah paham di sana. Mahesa tidak sepenuhnya bersalah. Mentari langsung menuju ke arah semua orang, termasuk Gunadia dan Mama Indah. Kalian semua pengen lihat cucu kalian selamat, tapi kenapa harus ngorbanin adek gue? Teriak Mentari tidak terima. Lo semua, pengen lihat anak itu hidup, tapi kenapa harus dengan matiin adek gue dengan cara kayak gini? Tata, ucap Dimas memeluk tubuh kakaknya itu, pria kecil itu sudah menangis karena sedih. Ia tidak tega melihat kondisi yang menyedihkan seperti ini. Udah, Ta, maafin Dimas. Ayo kita pulang aja. Dimas nggak akan ngulangi kesalahan Dimas lagi. Lain kali Dimas bakalan jaga Buna baik-baik. Please. Diem dulu, Dek. Desis Mentari pada Dimas. Ia tahu benar Dimas sama persis seperti Widya. Terlalu perasa. Dan tidak enakan. Tata belum selesai. Tata masih emosi. Napas Mentari sampai naik turun merasakan jantungnya yang terasa ingin meledak. Kemarahan melihat keluarga Mahesa terlalu mematik emosinya. Ia tidak suka mereka datang pada Widya jika hanya butuh saja. Ta, semua bukan sepenuhnya salah Mas Mahesa. Semua salah dia karena terlalu nggak peka sama kamu, Bun. Potong Mentari cepat memenggal kalimat Widya. Dia udah mengedepankan egonya dan lebih milih buat nurutin ide gila kamu itu. Kalian sama-sama gila, Dek. Tapi kakak nggak terima. Kakak nggak terima kamu diginiin. Andai calon mantan suami kamu peka, semuanya nggak akan jadi seperti ini. Mahesa mengeraskan rahangnya ketika Mentari mengucapkan kata calon mantan suami. Apa maksud perempuan itu? Apa maksud kamu dengan calon mantan suami, Tari? Desis Mahesa bertanya. Mentari tersenyum miring. Mencibir lelaki itu. Cukup tunggu aja gugatan cerai dari adek gue. Lo, nggak pantas lagi jadi pendampingnya dia. Tunjuk Mentari menekan dada Mahesa. Karena lo itu, terlalu licik. Penipu. Tanda hubung. Rumah anggun. 1 bulan pun berlalu. Widya sama sekali tidak mendapatkan akses kabar dari Cila. Bagaimana perkembangan kesehatan anak angkatnya itu ia sama sekali buta. Mentari benar-benar menjaganya. Perempuan itu bahkan mengajukan cuti dari kantor untuk 2 bulan ke depan. Ini sisa hasil penjualan rumah almarhum ibu dan bapakku, Gun. Laku 10 miliar karena lokasinya dekat pusat kota. Sisa 5 miliar. Ruko yang dulu dibelikan oleh Mahesa uangnya kita kembalikan saja. Juga model butik dan pelebaran salon kamu. Kita kembalikan semuanya. Anggun menerima sebuah tanda terima transfer bank ke rekeningnya. Merasa heran oleh tindakan Haris. Yang 5 miliar nanti aku kembalikan pada Mahesa. Juga semua yang ada di rekening Widya. Kita kembalikan saja. Jangan ada hubungan apa-apa lagi dengan keluarga itu kalau mereka sudah resmi bercerai. Ibu kandung Widya itu masih tertegun. Tidak mengerti dengan pikiran Haris. Untuk bagian yang dikembalikan pada Mahesa ia bisa paham, tapi sebagian sisanya. Tapi ini uang kamu, Mas, kenapa malah dikirim ke rekeningku? Tanya Anggun masih tidak mengerti. Kamu bisa nitip ke Fiona atau simpan di rekeningmu sendiri. Enggak. Itu hak kamu dan anak-anak kita, Gun.
Bahkan mungkin rasanya tidak sebanding dengan banyak hal yang selama ini tidak pernah bisa terulang. Aku titip nafkah untuk kamu yang selama ini aku lalaikan. Dan juga nafkah anak-anak. Anggun menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Tapi di sini juga ada hak Fiona dan kembar. Jangan pikirkan mereka. Aku sudah pikirkan soal itu. Jangan khawatir. Simpan yang ada di kamu. Anggun pun mengangguk. Mencoba untuk mengerti. Oke. Kapan rencana Mas akan ketemu Mahesa? Besok, jawab Haris. Aku akan ajak Widya karena pemindahan rekening dengan jumlah sebanyak itu harus dilakukan di bank. Kamu tenang aja, aku nggak akan biarin Widya ketemu sama Mahesa kecuali di persidangan.